NKRI, teman-teman semuanya, Partai Gelora menolak PKS untuk bergabung dengan Prabowo Gibran di pemerintahannya nanti. Pasalnya pada masa kampanye, PKS kerap kali menyerang Prabowo Gibran secara ideologis yang berpotensi dapat memecah belah dengan narasi, dengan analogi bahwa Nabi Musa tak perlu berhutang kepada Fir'aun. Karena Anies Baswedan pernah diusung oleh Gerindra sebagai calon gubernur Jakarta tahun 2017. Dengan kata lain, PKS mengibaratkan Anies Baswedan adalah Nabi Musa dan Prabowo adalah Fir'aun. Ada lagi yang tak kalah sadisnya, yaitu dengan menyebut Prabowo sebagai pengkhianat karena telah bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin. Nah, begitulah kelakuan PKS dan banyak pendukungnya. Selalu menggambarkan Anies sebagai orang yang bersih dan suci. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Imam Mahdi. Kan somplak. Menurut saya sebenarnya masih ada lagi alasan yang mendasar. Mengapa Partai Gelora menolak PKS? Sebagaimana kita ketahui, Partai Gelora adalah pecahan atau sempalan dari PKS. Semua berawal dari konflik internal sehingga pecah, yang akhirnya beberapa elit PKS, sebut saja Anies Mata, Fahri Hamzah dan kawan-kawan, membuat partai baru, yaitu Partai Gelora. Anies Mata terpilih sebagai ketua umumnya. Yang paling menonjol dari konflik tersebut adalah antara Fahri Hamzah dan PKS. Pada waktu itu Fahri Hamzah yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI akan digantikan oleh kader PKS lainnya karena dianggap sudah tidak sejalan lagi dengan partai. Namun Fahri menolak dengan alasan dia diangkat sebagai Wakil Ketua DPR melalui proses pelantikan dan undang-undang. Jadi PKS tidak bisa begitu saja menggantikan dan memberhentikannya. PKS tidak berhak. Yang berhak memberhentikannya adalah DPR itu sendiri melalui prosedur dan undang-undang juga. Singkatnya, setelah itu terjadilah gugat-menggugat di pengadilan dan akhirnya dimenangkan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah mengajukan ganti rugi uji materi sebesar 30 miliar kepada PKS dan PKS harus membayarnya. Namun tampaknya hingga kini belum dibayar. Kalau memang belum, berarti sekarang PKS masih punya hutang 30 miliar kepada Fahri Hamzah. Kita beralih ke kisru yang terjadi antara Fahri Hamzah dan Partai Keadilan Sejahtera. Mahkamah Agung hari ini menolak kasasi yang diajukan Dewan Pengurus Pusat PKS atas kasus pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota PKS. Ini artinya Fahri tidak boleh dipecat dari PKS dan akan menerima uang ganti rugi sebesar 30 miliar rupiah. Fahri mengaku upaya hukum yang ditempuh selama ini tidak mudah, bahkan pernah ada upaya islah yang dilakukan petinggi PKS terhadap kasus ini. Kini kemenangan Fahri Hamzah di tingkat kasasi MA memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Proses selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi, yakni mengabulkan ganti rugi uji materi 30 miliar rupiah dan meminta PKS tidak mengusik wakil ketua DPR tersebut. Sampai menjelang puasa, Pak Salim sendiri datang ke rumah Pak Anies, minta Pak Anies, saya tutup semua kasus ini, saya tutup. Tapi rupanya belok lagi. Yang menghambat berarti? Pak Salimnya sendiri. Ya kan? Dari begini terus, dari awal begitu. Bayangkan sebelum pengadilan PN Jakarta Selatan, bendahara umum diutus ketemu saya. Udah Pak Fahri, sekarang apapun keputusan PN kita terima. Kalau Pak Fahri menang, kita terima. Kalau Pak Fahri kalah, terima aja, nanti kita atur. Pokoknya udah kita tutup sampai PN, ya. Salaman saya sama bendahara umum. Begitu keputusan PN memenangkan saya, hari itu juga banding. Dan tanpa pemberitahuan kepada saya satu kata pun. Coba bayangkan itu. Semakin jelas bahwa PKS memang tidak amanah dan lebih buruk dari yang lainnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!